Shalom, selamat hari Sabat Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita berjumpa kembali dalam diskusi pelajaran Sekolah Sabat, sebuah diskusi pembelajaran Alkitab. Melanjutkan ke pelajaran kedua dengan judul Asal Mula dan Sifat Alkitab. Seperti biasa saya tidak sendiri, saya bersama dengan Pendeta William Sopakua. Selamat hari Sabat Pendeta. Selamat Sabat Ona. Selamat Sabat untuk saudara-saudara seiman dimanapun Anda berada. Salam sejahtera, Shalom. Ayat inti pelajaran kedua terdapat dalam 1 Tesalonika 2 ayat 13. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami siap untuk mempelajari firman-Mu. Bantu kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat memahami seluruh isi firman-Mu. Ini doa kami Tuhan, ampuni salah dan dosa kami yang banyak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Asal mula dan sifat Alkitab. Cara kita melihat dan memahami sifat Alkitab memberi pengaruh dalam kehidupan kita. Menurut pendeta, bagaimana cara kita untuk memahami dan menafsirkan Alkitab? Pertanyaan yang baik sekali, Ona. Sebelum saya akan menjawab pertanyaan yang sudah ditanyakan oleh Ona tadi, sedikit saya mau tekankan terkait dengan ayat hafalan yang terdapat di dalam 1 Tesalonika 2 ayat 13 yang sudah dibacakan tadi. Ingat bahwa firman Allah, Alkitab yang kita punya itu bukan sebagai perkataan manusia, tetapi memang sungguh-sungguh sebagai firman yang datang dari Allah. Sehingga membuat kita tidak ragu dengan firman Allah yang kita miliki dan yang kita pelajari di saat ini. Saya akan menjawab pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Ona tadi, bagaimana agar kita bisa memahami dan menafsirkan Alkitab yang menjadi tema pembahasan kita di hari Sabat ini. Nah, di dalam pelajaran Sekolah Sabat di sini dikatakan bahwa kita tidak dapat mempelajari Alkitab ini sebagaimana yang sudah digambarkan di dalam pelajaran Sekolah Sabat ini, bahwa ketika kita mempelajari pelajaran matematika misalnya, kita tidak bisa menggunakan metode atau rumus yang kita pelajari di pelajaran biologi atau sosiologi, atau ketika kita mempelajari fisika misalnya, kita tidak bisa menggunakan rumus, metode atau sistem yang digunakan di dalam pelajaran sejarah misalnya. Nah, begitu pula ketika kita memahami Alkitab atau mempelajari Alkitab, nah, kebenaran rohani Alkitab tidak akan diketahui dan dipahami secara tepat kalau kita menggunakan metode ateis. Nah, metode ateis itu apa? Di dalam pelajaran Sekolah Sabat di sini dikatakan bahwa metode ateis adalah metode yang melihat bahwa Alkitab atau firman Allah itu seakan-akan bahwa Tuhan tidak ada. Tuhan itu tidak ada. Karena itu, apa yang dibutuhkan dalam penafsiran Alkitab yang tepat adalah bahwa kita harus mendekati Alkitab hanya dengan iman daripada dengan menggunakan metode-metode yang lain yang membuat kita meragukan akan Alkitab itu sendiri. Baik pendeta, tadi pendeta sudah menjelaskan pendahuluan. Nah, kita akan belajar dari hari per hari untuk memahami
beberapa aspek yang mendasar mengenai asal mula dan sifat Alkitab yang sebenarnya akan sangat mempengaruhi kita dalam menafsirkan dan memahami Alkitab. Pelajaran hari Minggu Pendeta, wahyu ilahi atas Alkitab. Silakan Pendeta. Pelajaran kita di hari Minggu berbicara tentang wahyu ilahi atas Alkitab. Yang pertama-tama yang saya ingin jelaskan di sini adalah wahyu. Wahyu adalah petunjuk-petunjuk yang berasal dari Allah, dan itu hanya diberikan kepada orang-orang tertentu. Dalam hal ini, baik itu kepada para nabi maupun para rasul. Itu adalah definisi daripada wahyu. Nah, terkait dengan pelajaran di hari Minggu ini, yang pertama saya ingin kita membuka Alkitab kita dan kita akan membaca apa yang tertulis di dalam buku 2 Petrus pasal 1 ayatnya yang ke-21. Nah, saya minta Saudari Ona untuk membacakan ayat ini dan kita semua akan mendengarkannya bersama-sama. 2 Petrus 1 ayatnya yang ke-21, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Terima kasih Ona untuk bacaan firman Tuhannya. Nah, saudara-saudara yang ada di mana saja, kembali kalau kita melihat akan ayat yang sudah dibacakan oleh Ona tadi di dalam 2 Petrus 1 ayat 21. Yang kita dapati di sana adalah bahwa semua nubuat yang disampaikan oleh Tuhan lewat wahyu tadi kepada para nabi dan para rasul itu tidak pernah akan terjadi seperti itu saja. Bahkan para nabi dan para rasul tidak memiliki kesanggupan untuk menulis itu semua kalau tidak dikontrol, tidak dituntun oleh satu kuasa yang besar, kuasa yang menyatukan semua ide dan persepsi yang dimiliki oleh para penulis yang berbeda-beda dari latar belakang yang berbeda-beda, seperti yang kita sudah bahas di pelajaran pertama dalam diskusi yang sudah lewat. Bahkan saudara-saudara bisa bayangkan bahwa selama kurun waktu 1500 tahun penulisan Alkitab, dari Kejadian sampai Wahyu, ada keseragaman, ada kesejajaran, ada hubungan satu dengan yang lain. Nah, semua ini kalau tidak ada satu kuasa yang dahsyat, kuasa yang besar yang mempersatukan buah pikiran dari para penulis yang berbeda-beda ini, saya yakin dan percaya bahwa Alkitab ini tidaklah menjadi sebuah buku yang seragam, yang memiliki kesejajaran yang luar biasa. Nah, kembali ke ayat tadi, kuasa yang besar, kuasa yang dahsyat, yang memampukan para penulis, para nabi dan para rasul, itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus adalah satu pribadi kealahan yang memampukan para penulis untuk bisa menulis ini Alkitab ini, firman Allah ini dengan baik. Para penulis Alkitab, mereka mengklaim bahwa merekalah yang menulis Alkitab ini, tetapi ingat, bukan dari pemikiran mereka sendiri. Ini yang harus kita perhatikan. Walaupun mereka mengklaim bahwa mereka lah yang menulis, tetapi itu bukan semata-mata dari pemikiran mereka sendiri, namun berdasarkan Wahyu pasal 2 ayat 7, mereka menulis itu semua adalah lewat apa yang dikatakan oleh Roh Kudus. Dan bukan cuman itu saja, saudara-saudara yang ada di mana saja, lewat pelajaran hari Minggu tentang wahyu ilahi atas Alkitab ini, kita bisa dapati bahwa ini merupakan sebuah komunikasi lisan langsung antara Allah
dan beberapa orang tertentu, dan ini merupakan sebuah fakta yang tak terhindarkan dari Alkitab itu sendiri, bahwa Alkitab itu adalah benar-benar firman yang datang dari Allah. Nah, saya mau tambahkan sedikit dari pelajaran di hari Minggu ini. Alkitab ini juga ketika dia diberikan lewat wahyu memiliki beberapa tujuan praktis yang terdapat di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Alkitab berkata di sana bahwa firman Allah ini bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang di dalam kebenaran. Jadi roh yang tadi menuntun orang, menuntun para nabi dan para rasul untuk menulis Alkitab ini, bahkan roh yang sama menuntun para penulis nabi, para rasul, saya, Ona, dan kita semua untuk merefleksikan apa kata firman yang terdapat di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 yang menjadi tujuan praktis yang sudah saya bacakan saat tadi. Terima kasih, Ona. Baik pendeta, kita lanjut ke pelajaran hari Senin, proses inspirasi. Proses inspirasi berarti ada runtunan peristiwa untuk kita ada dalam sebuah perkembangan. Inspirasi sendiri berarti ilham. Otomatis untuk pelajaran hari Senin, menurut pendeta bagaimana? Baik, Ona. Umat-umat Tuhan yang ada di mana saja, kita datang kepada pelajaran hari Senin, proses inspirasi. Ya, paling kurang kita sudah pahami apa itu inspirasi yang sudah dijelaskan oleh Ona tadi. Saya ingin kita melihat tulisan Alkitab di dalam buku 2 Timotius 3 ayat 16 yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Namun bagian pertama dari tulisan ini yang menjadi penekanan saya terkait dengan pelajaran di hari Senin yang akan kita bahas saat ini. 2 Timotius pasal 3 ayat 16 di sana dikatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah. Yang pertama-tama yang saya ingin pertegas di sana adalah segala tulisan yang diilhamkan Allah. Artinya tidak ada tulisan di dalam firman Tuhan, Alkitab, buku suci ini yang tidak diilhamkan Allah. Jadi dari Kejadian sampai Wahyu itu semua diilhamkan Allah. Jadi kita tidak bisa klaim bahwa Alkitab ini oleh karena para nabi, para rasul yang tulis, jadi itu dari manusia. Tidak. Semua itu diilhamkan oleh Allah lewat Roh Kudus. Nah, makanya tadi di awal saya katakan bahwa ada keselarasan yang sempurna dari Kejadian sampai buku Wahyu. Kenapa? Ada keselarasan, ada kesejajaran oleh karena Roh Kudus yang mengilhami semua penulis Alkitab. Nah, umat-umat Tuhan di mana saja Anda berada, semua penulis yang diilhami itu berbeda-beda cara pengilhamannya. Ada 3 cara atau metode inspirasi atau ilham yang diberikan kepada para penulis untuk menulis firman Allah, yaitu Alkitab ini. Yang pertama, inspirasi langsung. Inspirasi langsung ini adalah Allah berbicara dan penulis menulis. Allah berbicara langsung dan nabi atau rasul menulis. Nah, Ona tolong baca di dalam Ulangan pasal 18 ayat 18. Ulangan 18 ayat 18. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Ulangan pasal 18 ayat 18 memberikan penekanan bahwa
terkait dengan inspirasi yang pertama, inspirasi langsung, itu kita bisa lihat di sana tepat sekali bahwa Allah berbicara langsung kepada penulis dan penulis langsung menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah. Ini yang disebut dengan inspirasi langsung. Kemudian yang kedua, inspirasi pikiran. Nah, inspirasi pikiran ini Allah mengungkapkan ide, lalu penulis menggunakan kata-kata sendiri. Contohnya adalah buku Amsal. Iya. Jadi ide Allah berikan, lalu penulis ini dengan tuntunan Roh Kudus, mereka menggunakan kata-kata sendiri untuk menulis apa yang menjadi buah pikiran mereka. Kemudian yang ketiga adalah inspirasi selektif. Nah, inspirasi selektif ini penulis menyelidiki dan Roh Kudus menuntun mereka ke sumber-sumber yang benar. Ona tolong baca ayat untuk menopang akan poin yang ketiga, inspirasi selektif ini, di dalam buku Lukas pasal 1 ayatnya yang ketiga. Lukas pasal 1 ayatnya yang ketiga. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Wah, luar biasa sekali. Jadi inspirasi selektif ini penulis dia menyelidiki dari awal peristiwa terus dan itu dituntun oleh Roh Kudus ke sumber-sumber yang benar, lalu dibukukan di dalam satu buku. Sungguh proses yang luar biasa. Nah, dari ketiga poin tadi, inspirasi langsung, inspirasi pikiran, inspirasi selektif, saya mau simpulkan poin kedua dan poin ketiga. Karena poin pertama itu inspirasi langsung, Allah berbicara langsung kepada penulis dan penulis langsung menulis. Namun poin kedua dan poin ketiga, saya mau rangkumkan itu menjadi satu kesimpulan, yaitu adalah bahwa Roh Kudus mengilhami dan mendiktekan kepada para penulis apa yang harus mereka sampaikan dari pikiran Allah. Oh, terima kasih Roh Kudus. Kenapa? Karena semua yang dari pikiran Allah ketika itu disampaikan kepada para penulis, nah Roh Kudus inilah yang akan menuntun. Itulah yang saya katakan tadi bahwa tanpa kuasa Roh Kudus, maka Alkitab ini tidak memiliki keseragaman, kesejajaran antara satu dengan yang lain. Terima kasih untuk pekerjaan daripada Roh Kudus, bukan saja menuntun para penulis, tetapi juga menuntun saya, Ona, bahkan semua umat-umat Tuhan dimanapun kita berada untuk membaca, memahami, bahkan menghidupkan pelajaran yang sementara kita diskusikan di saat ini. Terima kasih, Ona. Baik pendeta, saya ingin bertanya. Saat ini ada para sarjana Alkitab yang tidak percaya lagi bahwa Tuhanlah pengarang Alkitab. Nah, mengapa begitu penting bagi kita untuk tidak membuka pintu sekecil mungkin dengan hal ini? Menurut pendeta bagaimana? Ona, memang seharusnya kita sebagai umat-umat Tuhan jangan sekali-kali kita membuka pintu hati kita untuk menerima doktrin-doktrin, ajaran-ajaran yang nantinya membuat kita dalam penyalahgunaan penafsiran Alkitab ini. Karena memang benar apa yang dikatakan di dalam pelajaran sekolah sahabat ini, banyak para sarjana Alkitab, banyak para pakar Alkitab yang dengan pemikiran mereka sendiri, mereka menyampaikan bahwa Alkitab ini adalah bukan berasal daripada Tuhan, atau bukan wahyu daripada Tuhan. Nah, itulah sebabnya ketika kita menafsirkan Alkitab dengan ide kita, dengan pikiran kita, dengan logika kita, maka kita tidak sampai kepada satu tujuan yang tepat. Alkitab hanya bisa ditafsirkan dengan Alkitab itu sendiri.
Kalau kita menafsirkan itu dengan ide kita, dengan buah pikiran kita, maka dia tidak bisa dihubungkan satu dengan yang lain. Olehnya itu, saya tekankan saat ini bahwa jangan sekali-kali kita membuka pintu hati kita untuk menerima ajaran-ajaran yang membawa kita kepada ketidakselarasan dengan ajaran Alkitab. Namun, yang saya mau tekankan, yang saya mau amarkan kepada kita, marilah kita membuka pintu hati kita untuk menerima Roh Kudus di dalam hati kita, untuk lebih memahami firman ini, bahkan lebih mengerti dan meyakini bahwa Alkitab, firman Allah yang hidup ini adalah benar-benar sebuah buku yang diinspirasikan, yang datangnya dari Allah. Karena itu semua adalah buah pikiran yang dari Allah, yang diwahyukan kepada manusia, dan lewat Roh Kudus menuntun para penulis untuk menuliskannya untuk kepentingan kita semua. Terima kasih, Ona. Terima kasih Pendeta. Kita tiba dalam pelajaran hari Selasa, firman Tuhan yang tertulis. Mengapa Allah memerintahkan agar wahyu dan pekabarannya harus ditulis? Apa alasannya, Pendeta? Firman Tuhan yang tertulis, sebuah pertanyaan yang menarik sekali. Umat-umat Tuhan yang ada di mana saja, kalau kita melihat dari pelajaran di hari Selasa ini yang berbicara tentang penulisan firman Tuhan, sebelum saya menerangkan itu lebih jauh, alasan-alasan yang pasti kenapa sampai firman Tuhan itu dituntut harus ditulis, ada dua ayat Alkitab yang akan menopang penjelasan saya di hari Selasa ini. Yang pertama di dalam buku Keluaran pasal 34 ayat 27. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah segala firman ini, sebab berdasarkan firman ini telah kuadakan perjanjian dengan engkau dan dengan Israel. Jadi poin yang kita dapat di sini adalah Tuhan berfirman kepada Musa agar supaya Musa menulis segala firman ini. Jadi semua firman yang keluar dari mulut Allah yang disampaikan kepada Musa, Tuhan tuntut Musa untuk apa? Untuk tulis, Ona. Iya. Jadi alasannya kenapa? Yang pertama adalah karena Tuhan yang apa? Yang suruh tulis. Coba Ona tolong baca lagi di dalam Yeremia pasal 30 ayat 2. Apa yang dikatakan di dalam Yeremia pasal 30 ayat 2? Yeremia pasal 30 ayat 2. Beginilah firman Tuhan Allah Israel, tuliskanlah segala perkataan yang telah kufirmankan kepadamu itu dalam suatu kitab. Kalau kita melihat ayat yang sudah dibacakan oleh Ona tadi dengan apa yang dikatakan di dalam Keluaran pasal 34 ayat 27 sangat berhubungan erat sekali. Kesimpulan yang saya dapat di sini adalah bahwa Tuhan menganjurkan agar supaya semua yang difirmankan itu ditulis oleh Musa maupun Yeremia. Nah, alasan-alasan praktis kenapa firman Tuhan ini ditulis. Nah, umat-umat Tuhan dimanapun Anda berada, kalau kita di sekolah, para bapak ibu guru sementara belajar, sementara mengajar, mereka menganjurkan agar supaya para siswa itu menulis. Sebenarnya ini sebuah ilmu pendidikan yang kita sementara pelajari saat ini, bahwa ketika kita menulis, maka otak kita ini akan sanggup untuk mencerna apa pelajaran yang kita sementara terima atau kita tulis di saat itu. Nah, begitu pula dengan firman Allah ini. Tuhan lebih mengetahui apa yang Dia sampaikan. Kenapa Dia amarkan kepada para penulis Alkitab untuk menulis firman ini? Poin yang pertama yang kita bisa dapat adalah
agar kita tidak mudah melupakannya. Oke, terima kasih. Firman Tuhan ini ditulis agar supaya kita tidak mudah melupakannya, gampang untuk mengingatnya. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang ketiga, kenapa firman Tuhan ini ditulis? Agar dapat disimpan lebih baik dan dapat dipercaya daripada hanya pesan lisan. Poin yang ketiga, kenapa itu ditulis? Agar dapat disalin berulang-ulang kali, dapat diakses lebih banyak orang daripada jika hanya diucapkan, dikopi, disalin berulang-ulang kalau itu ditulis. Namun kalau kita cuma ucapkan saja, maka itu tidak bisa dikopi atau disalin. Mungkin bisa, tetapi tidak seperti aslinya. Kemudian poin yang keempat, kenapa ditulis? Oleh karena ketika ditulis dapat dibaca oleh pembaca yang tidak terhitung jumlahnya di berbagai macam tempat, di belahan-belahan benua yang berbeda-beda. Nah, itulah sebabnya pelajaran kita hari Sabat ini, di hari Selasa ini, menekankan untuk Alkitab, firman itu ditulis. Dan yang kelima, jika ada orang yang tidak bisa membaca sendiri firman ini, maka orang lain dapat membacakannya kepada mereka yang tidak bisa membacakannya. Nah, inilah alasan-alasan Ona kenapa sampai Allah menganjurkan kepada Musa, kepada Yeremia, kepada para penulis Alkitab untuk menulisnya. Terima kasih, Ona. Oke, Pendeta. Selanjutnya hari Rabu, kesejajaran antara Kristus dan Alkitab. Di pelajaran hari Rabu tertulis bahwa Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia dan Alkitab adalah firman Allah yang tertulis. Kesejajaran seperti apakah yang dapat kita lihat antara Yesus dan Alkitab, Pendeta? Pertanyaan yang bagus sekali, pertanyaan yang menarik sekali dari Ona tadi. Dan umat-umat Tuhan yang ada di mana saja, kalau kita melihat pelajaran hari Rabu ini, antara kesejajaran antara Yesus dan Alkitab, kalau kita tidak dituntun oleh kuasa Roh Kudus sebagaimana Roh Kudus menuntun para penulis untuk menulis firman ini, maka itu berarti kita tidak akan sanggup memahami tentang Yesus dan Alkitab ini sendiri. Sungguh sebuah pelajaran yang sangat menarik, namun membutuhkan sebuah kekuatan yang bisa menuntun akal pikiran dan logika kita, sehingga kita bisa benar-benar memahami akan maksud dari setiap pelajaran yang kita pelajari, terlebih khusus pada pelajaran di hari Rabu ini. Saya akan berusaha untuk menjawab apa yang menjadi kesejajaran antara Yesus dengan Alkitab. Nah, ada beberapa poin yang ingin saya tekankan di sini. Beberapa kesejajaran antara Yesus Kristus yang adalah firman Allah yang telah menjadi manusia dan Alkitab yang merupakan firman Allah yang tertulis tadi. Iya. Kesejajaran yang pertama daripada Yesus Kristus adalah firman yang menjadi manusia dengan Alkitab yang merupakan firman Allah. Yang pertama, kesejajaran dalam hal peran Roh Kudus. Mari kita lihat. Sangat menarik sekali, saudara-saudara dimanapun Anda berada. Yesus datang ke dunia ini melalui kuasa Roh Kudus yang menaruh benih ke dalam rahim Maria. Sedangkan Alkitab ada di dunia ini melalui kuasa Roh Kudus yang mengilhami para penulis. Itu kesejajaran dalam peran Roh Kudus. Kemudian kesejajaran yang kedua dalam hal catatan-catatan sejarah. Yesus datang ke dunia dan menjelma menjadi manusia dalam ruang dan waktu, hidup dalam waktu tertentu, di tempat tertentu,
namun Dia adalah ilahi dan itu tidak bisa lenyap oleh sejarah. Sedangkan Alkitab juga diberikan kepada manusia dalam ruang dan waktu kepada orang tertentu di tempat tertentu, namun tidak lekang oleh sejarah. Itu kesejajaran dalam hal sejarah. Sedangkan yang ketiga, kesejajaran dalam hal kesempurnaan. Nah, Yesus datang ke dunia sebagai manusia dengan sifat-sifat kelemahan manusia pada dirinya, namun Ia tidak berdosa. Artinya Ia sempurna. Sedangkan Alkitab datang kepada manusia dan dituliskan dalam bahasa manusia yang tidak sempurna. Bukan bahasa manusia sempurna sehingga tidak ada orang yang bisa memahaminya. Namun tidak ada kesalahan di dalamnya karena Alkitab berasal dari yang sempurna dan diberikan dalam cara yang tidak dapat dipercaya sehingga itu tidak mungkin salah. Luar biasa sekali. Kemudian kesejajaran yang keempat itu dalam hal kebenaran. Nah, Yesus adalah kebenaran. Alkitab adalah kebenaran. Dua-duanya adalah kebenaran. Kemudian poin yang kelima, kesejajaran dalam pernyataan kehendak Bapa. Yesus menyatakan kehendak Bapa kepada manusia. Alkitab juga menyatakan kehendak Allah kepada manusia. Namun satu hal, jangan kita lupa bahwa Alkitab bukan Yesus dan Yesus bukan Alkitab. Kesejajaran Alkitab dan Yesus memiliki batas, saudara. Alkitab bukan penjelmaan Allah karena Tuhan bukanlah sebuah buku. Kemudian Yesus adalah penjelmaan kealahan. Allah menjadi manusia. Namun Alkitab merujuk kepada Yesus Kristus dan pekerjaannya. Semua pekerjaan Yesus itu ada tertulis di dalam Alkitab. Iya. Jadi yang saya jelaskan tadi ada 5 poin kesejajaran antara Yesus Kristus dan Alkitab, namun juga ada perbedaan antara Yesus dan Alkitab. Terima kasih, Ona. Baik pendeta, kita ada dalam pelajaran terakhir hari Kamis, memahami Alkitab dengan iman. Silakan pendeta. Terima kasih, Ona. Nah, umat-umat Tuhan dimanapun Anda berada yang sementara menikmati berkat Tuhan lewat pelajaran sekolah Sabat ini, di pelajaran yang terakhir ini dengan tema memahami Alkitab dengan iman, saya rasa ketika kita membaca tema pelajaran sekolah Sabat ini di hari Kamis ini, maka sudah sangat jelas ya, memahami Alkitab dengan iman. Artinya hanya dengan iman saja kita bisa memahami Alkitab. Iya, ada pertanyaan yang muncul ketika saya membaca tema dari hari Kamis ini. Mengapakah iman begitu penting dalam memahami Allah dan memahami firman-Nya? Ibrani pasal 11 ayat 1 jelas di sana dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Firman Allah ada di tangan kita. Namun Yesus Kristus kita tidak melihat. Namun di dalam firman kita bisa melihat atau mempelajarinya dan memahaminya di sana. Dengan iman saya meyakini bahwa Yesus ada lewat Alkitab yang saya pelajari. Nah, tidak akan bisa dapat dihubungkan dengan kebenaran ini kalau kita mau belajar, kita mau menafsirkan firman ini, kalau itu tidak memiliki iman yang betul-betul kepada Tuhan di surga. Iman, keyakinan, percaya bahwa Alkitab ini
adalah buku yang diinspirasikan, buku yang diwahyukan, pikiran-pikiran Allah yang dituntun oleh kuasa Roh Kudus lewat para penulis untuk ditulis. Saya rasa apa yang sudah dijelaskan di awal-awal tadi itu sudah sangat jelas buat kita untuk menguatkan atau membuat iman kita lebih kokoh lagi, bahwa benar-benar hari ini saya percaya bahwa Alkitab ini adalah buku suci, buku yang benar-benar luar biasa yang dapat mengubah seseorang, mengubah keluarga, mengubah gereja, mengubah banyak orang untuk bisa menjadi lebih baik dari hari ke hari, asalkan kita membuka hati kita untuk dikuasai oleh kuasa Roh Kudus. Iya, jadi untuk menafsirkan, untuk memahami, untuk mempelajari firman ini, kita harus butuh kuasa, dan kuasa itu adalah kuasa Roh Kudus, pribadi Allah yang hidup dan tinggal di dalam kehidupan kita. Olehnya itu dituntut dari kita semua, kalau kita mau membaca Alkitab, yang pertama kita berdoa, minta kuasa Roh Suci. Setelah kita mempelajarinya, kita berdoa juga minta Roh Kudus tuntun kita untuk bisa menghidupkan, merefleksikan di dalam kehidupan kita masing-masing. 2 Petrus 1 ayat 20. Yang terutama yang harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan, tidak boleh dipahami menurut kehendak sendiri. Artinya biarlah Roh Kudus yang akan mengendalikan kita untuk memahami, sehingga iman yang ada dalam diri kita akan muncul ke permukaan ketika kita mempelajari kebenaran-kebenaran firman Tuhan ini. Seperti itu, Ona. Terima kasih. Bagaimana dengan mereka yang mempelajari Alkitab dengan sikap yang tidak beriman? Apa yang hilang dari pemahaman mereka, Pendeta? Terima kasih untuk pertanyaan dari Ona tadi. Selama kita mempelajari pelajaran sepanjang 1 pekan ini, yang kita dapati di sana adalah ketika kita mempelajari firman, iman itu dituntut di sana. Tapi pertanyaan dari Ona tadi, ketika kita mempelajari firman tanpa iman, kira-kira apa yang hilang dari pemahaman kita terkait dengan firman Tuhan yang kita pelajari? Saya mau jawab itu lewat apa kata firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 11 ayat 3 dan 6. Ibrani pasal 11 ayat 3 dan 6, saya rasa ini cukup jelas untuk memberikan jawaban pasti kepada pertanyaan dari saudari Ona tadi, yang berbunyi demikian. Ibrani pasal 11 ayat 3 dan 6. Ayat 3, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dan apa yang tidak dapat kita lihat. Di ayat 6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Artinya kalau kita memahami, mempelajari Alkitab tanpa iman, maka kita tidak akan mengenal Allah. Kita tidak tahu siapa Dia. Kita tidak bisa tahu, bahkan diri kita ini kita tidak akan tahu siapa yang menciptakan kita. Kalau kita mempelajari firman tanpa iman, maka pemahaman-pemahaman yang keliru yang akan muncul di dalam benak kita. Itulah sebabnya di pelajaran tadi dikatakan bahwa banyak sekali para sarjana agama, para pakar-pakar Alkitab yang mereka tidak meyakini akan adanya Tuhan kalau mereka mempelajari firman Allah ini. Kenapa? Alasannya adalah karena tidak didasari dengan iman yang sungguh. Terima kasih, Ona. Saudara-saudari umat Tuhan, kita telah tiba di penghujung pembahasan Sekolah Sabat, dan pada saat ini kita akan mendengarkan kesimpulan oleh pendeta. Kesimpulan kita di sepanjang pembahasan pelajaran Sekolah Sabat minggu ini, tidak hanya Alkitab yang mendasari iman kita, tetapi kita juga perlu mempelajari Alkitab dengan iman jika kita ingin mengalami sifat ilahinya. Dalam Ibrani pasal 11 ayat 6,
kita membaca bahwa tanpa iman adalah tidak mungkin menyenangkan Allah. Pekabaran Alkitab yang mengubah hidup sering tidak terlihat nyata pada jarak tertentu, tetapi harus diterima dengan iman dan dituruti dengan kasih. Biarlah pembahasan firman Tuhan lewat pelajaran sekolah Sabat sepanjang 1 minggu ini dapat menguatkan kita semua, terlebih lagi dengan iman, dengan tuntunan Roh Kudus, kita dapat menghidupkannya di sepanjang kehidupan kita di atas dunia ini. Tuhan memberkati. Untuk menutup pembahasan kita saat ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan Allah kami yang hidup, Allah yang sungguh dahsyat di dalam kehidupan kami, Allah yang telah menginspirasikan para penulis Alkitab untuk menulis akan buku suci firman Allah yang hidup yang kita pelajari di saat ini. Allah yang sungguh besar di dalam kehidupan kami, Allah yang kami kagumi di dalam setiap perjalanan hidup kami. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu, sehingga lewat kuasa yang sama dapat menuntun kami di sepanjang pembahasan pelajaran sekolah Sabat ini Tuhan. Bapa di surga, tolong kami agar supaya pelajaran ini tidak berlalu dari pendengaran kami, tetapi biarlah dengan iman yang kami miliki, dengan kuasa-Mu Tuhan, kami boleh memperhatikannya, memahaminya, dan menaruh itu di dalam lubuk hati kami yang paling dalam. Dan lebih daripada itu, kami akan terapkan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, di hari Sabat yang suci dan kudus ini, semua kami yang mempelajari pelajaran ini, kami merasa terberkati dan menguatkan, meyakini kami bahwa Allah yang kami sembah, Allah pencipta kami, tetap senantiasa ada di dalam setiap kehidupan kami. Tuntunlah setiap langkah kami, dan biarlah kami tetap berada di jalan-jalan kebenaran-Mu, dan kami akan tetap setia sampai hari Maranatha tiba. Kami akan dijemput masuk di dalam kerajaan-Mu. Di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Di dalam firman-Nya, Allah telah menyampaikan kepada manusia pengetahuan yang perlu untuk keselamatan. Alkitab harus diterima sebagai pernyataan kehendak Allah yang teguh dan penuh kuasa. Alkitab adalah standar tabiat yang menyatakan doktrin atau ajaran dan ujian pengalaman. Selamat hari Sabat, Tuhan memberkati. Shalom.